and Colony yang jurnalnya yang berjudul Task Assignment of Multiple Agriculture Machinery Cooperation Based on Improved and Colony Algorithm. Jadi kasusnya ini diangkat dari pertanian untuk pembagian tugas pertanian di China. Pada operasi lahan pertanian, beberapa mesin seringkali perlu menyelesaikan beberapa tugas secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pengelolaan kerjasama tersebut, penelitian ini melakukan pembagian tugas pada lingkungan operasi lahan pertanian berdasarkan Improved and Colony Algorithm. Kemudian penetapan dan pembagian tugas dalam operasi lahan pertanian merupakan problem optimalisasi dengan berbagai constraint. Selain itu juga memerlukan kepastian biaya jalur yang dikeluarkan itu sekecil mungkin. Akan tapi perlu juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti kesesuaian supply and demand, operation cycle dan sebagainya. Dalam proses pengoperasian mesin pertanian ini, informasi terkait supply dan demand itu bersifat asimetris dan tim manajemen sering belum melakukan penjadwalan secara optimal. Oleh karena itu, strategi pembagian penentuan tugas yang efisien sangat penting dalam merealisasikan berbagai kerjasama mesin pertanian di lahan. Kemudian riset objektif pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model pembagian tugas di lahan pertanian, yaitu untuk tugas dinamis dan tugas statis, dengan menganalisis masalah pembagian tugas dari saat beroperasi dan secara komprehensif mempertimbangkan beberapa faktor seperti pencocokan kapasitas operasi, operation cycle, dan biaya yang dibutuhkan pada pembagian tugasnya. Kemudian ini gambar mapnya di lahan pertanian tersebut. Jadi di sini ada 22 lahan pertanian. Lokasi penelitiannya ada di Zhuzhou Experimental Station di China. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, ini terdapat 22 lahan pertanian yang beroperasi, di mana setiap lahan pertanian sudah diatur pintu masuknya, kemudian tidak bisa jadi lewatin garis gitu, tidak bisa jadi harus melewati pintu masuknya. Kemudian terdapat 2 mesin, yaitu harvester dan grain transporter. Kemudian harvester, pada setiap satu harvester itu dia harus didampingi 2 grain transporter dalam bekerjanya. Jadi titik lingkaran ini merupakan pintu masuk, kemudian segitiga itu mulai startnya harvester dan kotak itu untuk grain transporternya. Kemudian ini merupakan framework pekerjaannya. Jadi nanti ada pekerjaan statis dan pekerjaan dinamis, di mana penelitian ini mempertimbangkan supply demand matching, decision making algorithm, dan behavior detection-nya. Kemudian ini adalah flowchart untuk pengerjaannya. Jadi nanti dalam penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penetapan dan pembagian tugas statis. Jadi flowchart ini untuk penetapan dan pembagian tugas statis. Jadi semut ends-nya itu merupakan kombinasi antara mesin pertanian dan tugas yang harus dikerjakan, yang kemudian memilih pasangan berikutnya hingga semua tugas sudah ditetapkan. Kemudian algoritma ini akan menghitung biaya dari semua kombinasi jalur yang sudah digunakan, kemudian akan memilih jalur terpendek yang akan dipilih di antara semut yang ada. Kemudian penentuan tugas tersebut terdiri dari menginisialisasi path cost metric, fenomen matrix, dan jumlah iterasi pencarian. Iterasi pencarian itu sendiri meliputi task assignment function, di mana fungsi tersebut memberikan tugas tertentu ke mesin pertanian tertentu sesuai dengan strateginya. 2 strategi penugasan dapat digunakan, yaitu menetapkan tugas sesuai dengan konsentrasi feromon, dan secara acak menetapkan tugas ke pemrosesan mesin pertanian. Kemudian yang kedua adalah mengkalkulasi path cost dan mengupdate feromon.
berikut adalah gambar untuk improve and colony algorithm. Jadi bedanya dari yang sebelumnya adalah pada improve and colony algorithm ini dia memperhitungkan task maksimum yang boleh dikerjakan oleh mesin-mesin pertaniannya. Karena pada basic and colony algorithm yang telah dijelaskan sebelumnya hanya mempertimbangkan jarak antara mesin pertanian dan tugas lahan pertanian, sehingga sering menimbulkan masalah nearby. Jadi karena dia ngambilnya hanya yang paling dekat, sehingga ada kemungkinan terdapat mesin yang overload dan mesin yang idle. Kemudian ini langkah-langkahnya dari tadi. Yang pertama adalah melakukan inisialisasi parameter, di mana parameter and colony ditetapkan termasuk jumlah semutnya, faktor feromonnya, faktor volatilitas feromon, koefisien konstanta feromon, dan jumlah maksimum iterasi. Kemudian menghitung biaya jalur dari setiap kombinasi, yaitu jarak antara posisi pertanian saat ini dan tugas lahan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan fungsi kemampuan maksimum dari setiap mesin. Ini untuk yang improve and colony tadi. Langkah yang keempat adalah setiap semut akan memilih kombinasi berikutnya sesuai dengan urutan mesin pertanian dan nomor tugas. Yang kelima adalah menentukan apakah mesin telah melintasi semua tugas atau belum. Jika semua telah dilakukan, kemudian dihitung total panjang jalur dari skema tugas yang sesuai. Kemudian tadi sampai slide mana? Untuk langkah ke-6 adalah feromon di setiap jalur akan diperbarui. Faktor volatilitas dan koefisien konstanta feromon digunakan untuk memperbarui feromon dari semua skenario jalur pembagian tugas. Kemudian langkah yang berikutnya adalah jika semua iterasi sudah dilakukan kurang dari jumlah maksimum, maka dilakukan pengulangan dari langkah 4 sampai 7 hingga mencapai jumlah maksimum iterasi. Ini berikut beberapa kelompok kombinasi dari mesin pertanian dan tugas yang telah ditetapkan, dengan masing-masing harvester membutuhkan 2 grain transporter. Kemudian jumlah harvesting masing-masing ditetapkan jadi 5 lahan, 11, 16, dan 22. Jumlah setiap tugas lahan pertanian ditunjukkan pada tabel 2. Jumlah harvester dan grain transporter ditetapkan pada masing-masing 5 dan 10. Setelah penetapan tugas statis awal, jika ada tugas baru atau terdapat masalah seperti mesin pertanian yang tidak terfungsi, maka tugas tersebut akan dialihkan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas baru dan pemanen yang rusak ditunjukkan pada tabel 5 dan 6. Setelah penetapan tugas statis awal, setelah penetapan tugas statis awal, jika ada tugas baru atau terdapat masalah seperti mesin pertanian yang tidak berfungsi, maka tugas tersebut akan dialihkan sesuai dengan prinsip pencocokan supply dan demand dalam proses operasi. Kemudian pada harvest untuk result dan discussionnya, pada harvesting quantity sebanyak 22, hasil penugasan dan harvester ditunjukkan pada tabel berikut. Seperti yang bisa dilihat, beberapa harvester itu idle seperti ini. Hasil yang paling ekstrim bahwa seluruh 22 tugas itu nanti bisa masuk ke satu mesin aja. Hal ini mengakibatkan ke semua mesinnya menjadi idle.
Untuk static task assignment, setiap kombinasi disimulasikan sebanyak 50 kali. Tabel 8 dan 9 menunjukkan ketika tugas permanen ditetapkan 5, 11, 16, dan 22, termasuk biaya jalur maksimum rata-rata dan biaya jalur minimum rata-rata. Berdasarkan perbedaan antara rata-rata biaya jalur maksimum dan rata-rata biaya jalur minimum, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa improve and colony algorithm dapat secara efektif mengurangi biaya. Ketika jumlah tugas ditetapkan ke 11 ini, maka biaya jalur permanen dan pengangkutan biji-bijian berkurang sebanyak 51 dan 22%. Pada tabel 10 berikut menunjukkan siklus operasi rata-rata dari basic and colony algorithm dan improve and colony algorithm dengan mengambil harvester sebagai contohnya, di mana jumlah tugas ditetapkan menjadi 5, 11, 16, dan 22 serta waktu operasi T untuk setiap tugas permanen diasumsikan sama. Seperti yang ditunjukkan ini oleh hasil, ketika jumlah ditetapkan 5, 11, 16, 22, siklus operasi rata-rata dapat dipersingkat masing-masing menjadi 67, 37,5, 55,95, dan 56,37. Berikut untuk result untuk dynamic task assignment-nya. Hasil sistem penugasan tugas dinamis di bawah ini, di tabel berikut ini, skenario-nya juga dapat diatur ke 11, di mana diatur pada tabel 11 seperti yang dapat dilihat ketika jumlah tugas baru ditetapkan 1, 5, dan 10. Siklus operasi untuk menyelesaikan tugas itu menjadi 3T, 4T, dan 5T. Hasil sistem ini untuk algoritmnya menggunakan pseudocode ya, codingnya seperti ini Pak. Jadi dia pakainya MATLAB kalau nggak salah ya, MATLAB. Kemudian untuk kesimpulannya, penelitian ini menganalisis masalah penugasan tugas mesin pertanian multiple di lingkungan lahan pertanian dan menetapkan model penugasan tugas mesin pertanian multiple dengan menggabungkan penugasan dinamis dan statis. Menurut model penugasan, proses penugasan berdasarkan uncolony yang ditingkatkan, maksudnya improve and colony, itu dirancang dengan mempertimbangkan biaya jalur dan kapasitas operasi. Untuk penelitian lebih lanjut, saran-sarannya langkah selanjutnya akan digabungkan dengan skenario mesin operasi pertanian tertentu untuk melakukan percobaan lahan pertanian dalam menguji kinerja algoritma dan mengoptimalkan algoritma. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Oke ya, terima kasih Mbak Dwi. Monggo mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin sesuatu yang ingin diklarifikasi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin saya sedikit bertanya Mbak Dwi. Ini kan metode uncolony-nya itu dipakai di itu ya tadi terkait sama lahan pertanian ya. Kemudian tadi itu kan tasnya itu dibedakan, ada yang statik sama dynamic ya. Saya nggak tahu, mungkin saya kelewat atau apa, mungkin bisa dijelaskan tas yang sifatnya statik atau dinamis itu kalau di sini itu ilustrasi contohnya yang kayak gimana ya? Bukan tasnya Pak yang statik atau dinamik, tapi nanti sistemnya. Jadi seperti kalau di yang statis ini dia tidak memperhitungkan si mesin itu idle atau
bekerja. Jadi nanti dia ngambilnya mesinnya tuh ngambil lokasi yang terdekat. Jadi tidak mempertimbangkan apakah dia utilitas mesinnya sudah tinggi atau masih rendah, seperti itu Pak. Kalau yang dinamis? Yang dinamis itu mempertimbangkan utilitas mesinnya Pak, tapi kalau yang statis jadi dia tidak. Jadi nanti kayak ngambil langkah berikutnya itu cuma ngambil yang terdekat, tapi tidak mempertimbangkan apakah mesin itu utilitasnya sudah tinggi atau enggak, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke, berarti dia hanya ngambil yang terdekat tanpa ini loadnya ya. Cuman kalau dari nama agak aneh juga ya, statis sama dynamics. Kalau boleh tahu itu terus itu kan biasanya diperbandingkan ya. Antara yang statik sama dinamik, terus akhirnya loadnya gimana itu? Yang statik awalnya gimana, yang dinamis jadi berapa itu setelah di improve? Seperti ini Pak. Jadi kalau yang dinamik tadi tuh, yang statis tadi tuh masih ada kemungkinan kalau semua loadnya tuh dikerjakan hanya dengan satu mesin, padahal dia punya 5 mesin untuk mengerjakan 22 lahan itu Pak. Oke. Kalau yang dinamis nanti pekerjaannya akan lebih merata daripada yang itu. Dan, tapi posisi posisi yang dinamis ya, yang sebagai ilustrasi yang nomor 4 itu kan maksudnya faster number-nya itu 1, maksudnya semua tas ya itu hanya pakai 1 itu ya mesin ya? Ya 1 mesin Pak. Dan kalau yang statis tadinya, kalau boleh menambahkan Pak, kalau yang statis tadi itu jadi dia kayak misalkan ada mesin yang rusak itu juga assignment tasnya lebih susah daripada yang dinamis gitu Pak. Tapi kalau misalkan itu ya, kalau yang seperti ini statis ini kan berarti dia penggunaan resources-nya itu malah minimal ya, artinya cuma satu mesin itu tapi dia ada nggak di situ statement dengan satu mesin pun itu dari segi waktu itu masih memenuhi. Artinya untuk menyelesaikan panenannya itu semuanya dengan satu mesin itu memang mungkin butuh waktu agak lama ya dibandingkan dengan tapi maksudnya rentangnya itu masih bisa ditoleransi atau gimana kalau dari situ? Sepertinya saya belum mendalami bagian itu tuh Pak. Tapi yang jelas kalau dia nanti larinya ke satu mesin, pertama konsiderasinya adalah waktu itu Pak. Kedua nanti masalah reliability mesinnya Pak. Nanti untuk biaya maintenance tentu juga akan meningkat kalau kita cuma hanya mengandalkan satu mesin padahal kita punya 5. Terus untuk penjadwalan maintenance-nya mungkin juga akan berpengaruh juga Pak kalau cuma larinya ke satu mesin Pak. Tapi itu ini ya, apa namanya, itu kan tadi kayak ada lahan yang kayaknya dibagi menjadi beberapa area. Iya, area Pak. Itu asumsinya itu apa namanya ditanami komoditas yang berbeda atau gimana itu? Atau tetap sama komoditas cuman areanya ini atau gimana? Sama komoditasnya Pak, sepertinya untuk area ini dia menanami biji-bijian Pak. Komoditasnya sama ya? Iya. Dan ini tuh tempatnya itu namanya memang dia tempat eksperimen gitu sih Pak di kampus gitu, bukan lahan pertanian yang beneran punya petani gitu. Oke. Ya artinya kalau misalkan komoditasnya sama itu kenapa dibagi area-areanya itu loh yang mungkin agak sedikit tanda tanya itu kan, misalkan antara 15, 17 itu kan cuma sampingan ya, sampingan 19 sama 20 tapi itu dibagi gitu. Oke. Tapi mungkin ini kan hanya eksperimen. Oke, ya makasih. Mungkin yang lain ada tanggapan? Nah, mungkin satu lagi Mbak Dwi, dia itu kan memproposnya itu kan pakai itu ya unkoloni yang itu adalah bagian dari metode metaheuristik. Ada nggak mungkin di latar belakang yang
yang menyampaikan bahwa ini itu problemnya itu kompleks, sehingga kalau misalkan pakai software analitis ya, misalkan entah Wordbase atau Linggo atau mungkin Simplex, itu agak susah diselesaikan. Ada nggak yang kayak gitu tuh, sehingga dia propose gitu ya? Iya Pak, kalau di latar belakangnya sendiri dia menyebutkan kalau dia memakai metode metaheuristik itu karena dia terdapat banyak constraint Pak untuk menyelesaikan penugasan ini Pak. Dia menyebutkan seperti kesesuaian supply demand, ada operation cycle time-nya, terus kapasitas mesin pertanian, seperti itu Pak. Oke ya, makasih untuk kelompok 8 ya Mbak Dwi. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke kelompok yang lain ya. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 mungkin bisa persiapan. Iya Pak. Oh ya, Pak. Izin share screen ya Pak. Oke ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya sebelumnya Pak? Baru loading ya tempat saya. Oh ya. Oke ya, sudah, mungkin bisa di slideshow ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Darmawan dan teman-teman semuanya yang memberikan kami kesempatan. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul N-Colony Optimization for Traveling Salesman Problem Based on Parameter Optimization. Nah, jadi dari paper ini apa sih yang menarik? Yaitu adalah penggunaan dari algoritma ACO, N-Colony Optimization, yang parameternya nanti bisa di-adjust secara otomatis. Jadi yang biasanya adalah nilainya fix akan bisa berubah otomatis menggunakan algoritma SOS ya, Symbiotic Organism Search. Oke, next Mas. Nah, jadi pada pagi hari ini outline dari presentasi kami yaitu latar belakang bagaimana dari sistem ini ada atau diajukan, kemudian tujuan dan inovasi yang melatar belakangi untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut seperti apa dan bagaimana, kemudian pengembangan dari algoritma-algoritma yang sudah di riset sebelumnya, kemudian yang nanti akan dikembangkan bagaimana perkembangannya, kemudian pengembangan algoritma yaitu dari tahap awal yaitu dari basic ACO kemudian ke LOL ACO, local optimization and colony optimization, kemudian hybrid SOS ACO, hasil analisis dan eksperimen, kemudian adalah kesimpulan dan riset, tahapan riset selanjutnya. Next. Jadi masalahnya itu adalah di sini khusus ya, yang ingin lebih ditinjau adalah penerapan dari algoritma metaheuristik, terutama dalam menyelesaikan problem masalah diskrit yaitu traveling salesman problem. Ketika seorang salesman dia memiliki banyak opsi dari masing-masing kota, kemudian dia harus mengambil keputusan dari inisial city yang diambil, kemudian dia melakukan perjalanan sampai nanti kembali ke inisial city. Nah, dari sini masalah akan terjadi ketika jumlah kota yang ada itu semakin lama semakin banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan metode yang analitis atau yang konvensional akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, salah satunya digunakan dari metode yang lebih modern yaitu penggunaan heuristik, yaitu salah satunya dengan N-Colony Optimization. Namun masalahnya dari kebanyakan metode heuristik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, terutama misalkan TSP, yaitu dia hasil akhirnya itu tergantung pada parameter yang dipilih dari ACO tadi. Misalkan nanti ada parameter alfa, beta,
ada parameter Q, ada M. Nah, ketika berbeda dan kurang sesuai dalam pemilihan parameter tersebut, maka hasil yang diharapkan bisa saja terperangkap di lokal optima, sehingga tidak mendapatkan near optimization result yang baik ya. Maka dari itu, pemilihan dari parameter menjadi hal yang kompleks yang sangat menentukan ketika nanti diselesaikan dengan menggunakan metode heuristik. Maka dari ini penelitian ini berfokus bagaimana membuat sebuah cara untuk mengetahui misalkan dari sisi parameter yang sesuai dan bisa berubah secara otomatis sehingga menimbulkan atau menghasilkan dari nilai yang lebih baik dan tidak tergantung pada nilai parameter yang sebelumnya. Nah, dari situ diajukan beberapa cara. Next. Nah, secara umum apa sih yang sudah ada sebelumnya dari riset-riset sebelumnya latar belakang? Jadi penyelesaian masalah TSP, Traveling Salesman Problem, yaitu diselesaikan dengan exact method. Ini yang ketika jumlah dari kota yang menjadi sebuah masalah itu tidak terlalu banyak. Nah, di sini dari penelitian ini nanti akan dicoba untuk menyelesaikan mulai dari sekitar 48 ya sampai nanti 500 lebih. Bagaimana nanti kemampuan dari metode heuristik ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau yang sebelumnya exact method seperti integer linear programming, dynamic programming, graph algoritma itu untuk penyelesaian masalah ketika jumlah kotanya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian heuristic method yang dipakai salah satunya banyak sekali ya yang sudah diaplikasikan di dalam TSP, ada N-colony optimization, ada genetic algorithm, ada PSO, dan simulated annealing. Nah, tetapi hasil tersebut apa sih yang menjadi kelemahan, yaitu kadang hasilnya tidak sesuai atau satisfactory solution-nya yang puas solusi yang terbaiknya itu tidak tercapai. Hal ini disebabkan kelemahan dari metode heuristik, yaitu dia tergantung daripada dua kemampuan dasarnya ya, yang pada dasarnya terbagi menjadi eksplorasi dan local exploitation atau eksploitasi. Nah, hal ini misalkan eksplorasi adalah bagaimana dia mencari dari skala yang global, kemudian local exploitation adalah dari skala yang kecil untuk mendapatkan solusi yang optimal di antara solusi yang ada. Dan itu harus dikombinasikan agar didapatkan nilai dari komputasi yang bisa masih memungkinkan waktu pengerjaannya. Next. Nah, di sini fungsinya adalah N-colony optimization. Apa sih yang melatar belakangi? Jadi merupakan sebuah metode heuristik yang dia itu bisa dipakai dan digunakan, yang memiliki karakteristik yaitu dia untuk penyelesaian dia bisa digunakan dalam penggunaan TSP, tetapi problemnya adalah bagaimana memilih parameter yang sesuai. Bisa saja di dalam penyelesaian masalah yang sama, dia membutuhkan parameter yang berbeda, hanya dengan meningkatkan jumlah city-nya, atau nanti juga dengan jumlah city atau kota yang sama, dia bisa jadi dengan masih parameter yang sama, dia akan berubah. Nah, hal inilah yang menjadi problem mendasar dari pemilihan parameter dalam metode N-colony optimization. Nah, solusinya maka di sini harus ada kesetimbangan dalam pemilihan parameter sehingga solusi yang didapatkan dari parameter tersebut bisa keluar dari pada jebakan lokal optima atau solusi lokal. Nah, yaitu dengan menyeimbangkan antara fungsi exploration dan fungsi exploitation dengan tetap meningkatkan konvergensi rate dari fungsi tersebut dan terlepas dari didapatnya hasil lokal optima tadi. Oke, next.
Jadi secara garis besar di dalam uncolony optimization akan ada dua sistem ya, yaitu tergantung pada behavior dari semut itu sendiri atau pola dari semut yang tergantung dengan informasi heuristik. Nah, itu memilih yang paling dekat, kemudian yang selanjutnya adalah feromon, yaitu zat yang ditinggalkan oleh semut yang lain, sehingga dia akan cenderung mengikuti feromon dari anggota semut yang lainnya. Nah, dari sini banyak uncolony optimization yang sudah digabungkan dengan algoritma yang lain untuk menentukan parameter-parameter tersebut. Salah satunya adalah orthogonal eksperimen, yang tujuannya itu semuanya adalah untuk mencegah dari parameter yang tidak balance dari sistem tadi antara heuristic information dan feromon, sehingga bisa keluar dari kecenderungan menemukan solusi lokal. Terus ada Taguchi method, ada PSO, ada genetic algorithm, dan yang lainnya adalah penggunaan machine learning, yaitu artificial neural network yang digabungkan terhadap uncolony optimization. Nah, di penelitian ini fokus pada SOS, symbiotic organism search, yang kelebihannya dibanding dengan metode yang sebelumnya, karena metode yang sebelumnya itu juga menggunakan parameter. Jadi ketika kita mau mencari parameter tersebut, kita juga harus menentukan parameter yang lainnya. Misalkan di dalam genetic algorithm kita harus menentukan ada mutasi, ada crossover. Nah, ketika SOS dia tidak tergantung daripada parameter, dan dia dapat digunakan untuk menyelesaikan problem baik continuous atau kombinasi optimisasi dari sebuah problem tadi. Next. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, di dalam fungsi SOS ACO yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem, dia mendapatkan hasil yang optimal ketika SOS tersebut nanti bisa memilih parameter yang cocok dan berubah-ubah adaptif ya di dalam parameter ACO tersebut. Nah, untuk khusus dari penelitian ini yang berubah-ubah adalah nilai alfa dan beta. Di situ kita bisa lihat ya, TIJT atau IJ dalam fungsi T dipangkatkan alfa. Nah, itu adalah parameter konstanta yang nanti fungsi waktu yang berhubungan terhadap feromon. Kemudian yang NIJ itu berhubungan dengan heuristic information, yaitu nilai kedekatan dari suatu kota atau suatu tempat dengan tempat lain, antara semut yang satu dengan semut yang lain. Kemudian dibagi terhadap U allowed anggota dari U dari fungsi tersebut, kemudian dia itu nanti akan berubah-ubah, diupdate sesuai dengan feromon yang masih, dan juga fungsi dari heuristic information yang ada. Nah, jadi fungsinya dinamis, diupdate sesuai waktu. Nah, pemilihan nilai alfa dan beta sangat penting di dalam fungsi ACO tersebut, karena dia akan berhubungan terhadap pergerakan dari semut itu selanjutnya. Apakah cenderung nanti mencari ke daerah yang lebih banyak, yang tergantung dengan fungsi heuristic information, atau melakukan exploration, ataukah dia akan melakukan eksploitasi yang dia cenderung berhubungan dengan fungsi feromon yang ditinggalkan oleh semut itu. Selanjutnya, nah, dari fungsi NIJ tadi adalah heuristic information atau jarak antar kota. DIJ adalah jarak di antara dua sisi I dan J, yang kemudian bisa kita kembangkan dari siklus Hamiltonian cycle ya, dari setiap semut, yang kemudian dia akan berubah sesuai dengan feromon yang ditinggalkan. Apakah itu menguap ataukah nanti akan bertambah. Kualitas itu akan sangat ditentukan dari solusi dari masing-masing yang didapat dari semut individu tadi. Nah, sesuai dengan tadi, IJ
fungsi feromon yang ada, T+1 diupdate dari satu main row. Row sendiri adalah feromon evaporation, koefisien adalah tingkat pengevaporasi dari koefisiennya, sedangkan M adalah jumlah semut, dan delta TOIJ adalah akumulasi feromon di antara si kota I dan J. Kemudian Q per LK di sini adalah feromon enhance atau penambahan feromon koefisien, sedangkan LK adalah Hamiltonian cycle length yang ditemukan dari K smooth tadi. Nah, dengan menggunakan iteratif solusi, maka smooth itu akan cenderung mengelompok pada kawanan smooth yang memiliki nilai bobot solusi yang dia dianggap the best. Maka dia akan cenderung bergerak ke arah sana. Jadi pad-nya yang terbentuk adalah pad yang solusi yang terbaik. Nah, next selanjutnya. Jadi SOS algorithm prinsipnya adalah menggunakan prinsip simbiosis di dalam ekosistem yang kita tahu secara umum akan ada 3 simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, pada dasarnya prinsipnya adalah sama. Yang pertama dimulai dari menseleksi atau mengenerate dari sebuah grup organisme yang nanti akan dijadikan sebagai populasi awal. Nah, nanti dari masing-masing organisme tersebut akan merepresentasikan nilai adaptasi dari sebuah ekosistem yang diambil dari nilai fitness dari organisme tersebut. Nah, evolusi tersebut didasarkan pada pendahulu organisasi tersebut ketika nanti dikaitkan atau dihubungkan dengan individu di dalam organisme yang lain dalam membentuk sebuah hubungan simbiosis. Nah, dalam hal ini akan ada 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, proses evolusi tadi dari organisme tersebut, ketika nanti proses fitnessnya akan semakin besar, maka dia kemungkinan untuk tetap bertahan dan menjadi generasi selanjutnya akan semakin besar. Di dalam proses mutualisme, secara singkat dapat kita ketahui memilih organisme I dan J di dalam sebuah populasi, kemudian nanti kita tentukan berarti itu adalah simbiosis mutualisme. Dari masing-masing organisme tadi, I dan J yang baru akan diupdate dari nilai I dan J yang lama, kemudian diambil nilai random dari 0,1, kemudian dikalikan X-base. X-base adalah fitness yang terbaik dari organisme yang ada, dikurangi mutual vektor dari BF1 atau BF2. Nah, sedangkan BF1 atau BF2 itu diambil secara random apakah nilainya 1 ataukah 2. Karena BF1 dan 2 adalah anggota dari himpunan 1 dan 2. Sedangkan mutual faktor adalah jumlah dari XI plus XJ dibagi 2. Nah, kemudian dikalkulasi ketika XI new dan XJ new lebih besar nilai fitnessnya daripada sebelumnya yang lama, maka 2 organisme tersebut akan menggantikan dari organisme yang sebelumnya. Jika tidak, maka dia akan tetap menggunakan organisme yang lama. Nah, hal ini akan digunakan sebagai eksplorasi dari sebuah zona di antara 2 organisme tersebut, sehingga terjadi pergerakan dari organisme XI atau XJ tadi. Next. Kemudian untuk komensalisme juga sama pada prinsipnya, tetapi kalau yang di komensalisme satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Maka yang diupdate hanya XI new, sedangkan XJ tetap sama. Nah, kemudian nanti dibandingkan apakah nanti XI new lebih bagus daripada XI. Jika lebih bagus, maka dia akan menggantikan dari XI. Jika tidak, maka akan tetap dipakai yang nilai XI. Sedangkan untuk parasitisme fase, jadi organisme XI dan J diambil, kemudian nanti dianggap bahwa yang di sini adalah nilai XJ sebagai parasit
organisme, kemudian nanti dibandingkan ketika parasit vektor XJ itu XI, maaf di sini XI memiliki nilai fitness yang lebih baik, maka dia akan menggantikan XJ. Jika tidak, maka XJ tetap ada dan dia tidak dihilangkan, tetapi sebagai parasit vektor dia diabaikan. Kemudian selanjutnya, nah di sini untuk prinsip local optimization yang digabungkan dengan aku sendiri adalah bagaimana mencari kualitas initial solution yang nanti akan memiliki strategi yang baik untuk menemukan solusi dengan lebih cepat. Dengan menggunakan basic ini, pada dasarnya memiliki 2 tahapan. Tahap pertama yaitu dengan cara mengkoreksi daripada setiap kota yang ada, kemudian nanti dibandingkan untuk mencari kota yang terdekat dari keduanya. Kemudian setelah itu akan dipilih dari kota yang paling dekat menjadi sebuah siklus. Misalkan di sini kota yang paling dekat dianggap adalah K2 dan K2 aksen 6. Nah, K2 dan K aksen 6 pada Hamiltonian cycle yang pertama 6, 5, 7. 6, 5, 7, 4, 1, 3, 2. Nah, di sini yang K sama dengan 2 itu dari 7, kemudian sampai K aksen 6 itu adalah 2. Kemudian dipilih 7 sama 2, kemudian di reverse. Nah, ketika di reverse kita dapatkan 6, 5, 3, 1, 4, 7. Jadi 7-nya di reverse dan juga yang diantaranya juga di reverse. Nah, dari situ kemudian kita ambil optimisasi dari jarak yang terpendek. Nah, dengan cara tersebut kombinasi dari nilai yang terdekat dari tetangga dan reversion dari pad tersebut akan membuat fungsi dari aku akan lebih baik sehingga dia bisa lebih berkembang dan lebih bisa menyelesaikan masalah dari TSP tersebut. Selanjutnya, nah untuk flowchart ini sudah hybrid SOS aku bisa diterangkan oleh teman saya Mas Rahmat. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fahrudin. Jadi berikut merupakan flowchart hybrid SOS ACO yang dimulai dengan menentukan parameter untuk ACO sebagaimana biasanya dari tahapan inisialnya. Kemudian memilih current based organism YBase untuk iterasi 1. Kemudian menjalankan SOS untuk menghitung nilai parameter yang baru untuk ACO. Selanjutnya parameter ACO tersebut digunakan untuk menyelesaikan TSP. Kemudian melakukan update feromon sebagaimana fungsi yang di samping ini. Selanjutnya menghitung fitness value dari organism dengan rumus yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Kemudian memilih base YBase dan juga LBase. Dan stopping kriterianya itu berupa iterasi maksimal. Berikut merupakan rumus fitness Y, yaitu 1/D dengan nilai D merupakan panjang dari base HC. Jadi hybrid SOS ACO menentukan parameter merupakan hal yang penting untuk ACO karena performa ACO sangat tergantung oleh parameter yang ditentukan tersebut. Di sini SOS digunakan untuk optimasi 2 parameter kunci yaitu alfa dan beta, sehingga nilainya terdiri dari alfa, beta. Organisme di SOS diupdate melalui 3 tahapan, yaitu mutualism, komensalism, dan parasitism sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahrudin. Pada komputasi proses, hanya organisme dengan nilai fitness yang lebih tinggi yang akan tetap digunakan. Pada basic ACO, parameter yang digunakan sifatnya adalah fix. Sehingga jika parameter tersebut tidak cocok dengan kasus, maka hal tersebut dapat menyebabkan solusi yang didapatkan berupa lokal optimal.
dengan menggunakan SOS ACO, parameter alfa dan beta akan di-adjust tergantung dari HC yang dicari oleh sekawanan semut tersebut. Bahkan jika feromon pada suatu pet sudah mencapai nilai yang cukup tinggi, hal tersebut masih memungkinkan untuk SOS untuk mendefinisikan kembali alfa dan beta untuk menyeimbangkan feromon dan heuristic information terhadap semut dan mencegah semut tersebut untuk mengulangi pet sebelumnya. Jadi Uncolony akan tetap mengeksplor HC yang baru selama proses iterasi dan tidak akan jatuh pada titik lokal optima. Berikut merupakan eksperimen dan analisis dari hasil running SOS ACO yang dibandingkan dengan beberapa metode lainnya juga. Experimental environment. Untuk menginvestigasi performa SOS ACO untuk skala yang berbeda untuk kasus TSP, maka di sini akan dicoba running dari skala jumlah CT 51 sampai 575 yang dipilih dari TSP Lib untuk diselesaikan kembali. Berikut merupakan parameternya, yaitu jika CT TSP kurang dari 200 maka max iternya 200, dan jika CT TSP-nya antara 200 dan 400 atau lebih dari 400 maka max iterasinya antara 300 sampai 400. Kemudian populasi size N untuk SOS yaitu 10, dan jumlah kawanan semutnya 10, pheromone evaporation coefficient 0,1, dan pheromone enhancement coefficient 1000. Berikut merupakan hasil running untuk SOS ACO untuk berbagai skala TSP. Dapat terlihat di sini dari AL51 sampai RAT 575. Pada kolom dapat terlihat yaitu ada BKS, Best Average, Worst, SD, Error, dan PE. BKS merupakan panjang dari based on solution dari masing-masing data TSP. Best and Worst merupakan best dan worst dari 10 solusi untuk masing-masing TSP instance. Jadi untuk masing-masing dataset ini di running sebanyak 10 kali dan dirata-ratakan, kemudian akan dicari best dan worst-nya. Kemudian dari itu akan dihitung standar deviasi dan juga error dan PE sebagaimana rumus berikut. Dari hasil tersebut dapat terlihat SOS ACO mampu mencapai 3 nilai BKS seperti yang dikotakan warna biru. Dan melihat dari errornya, bahkan untuk data set jumlah CT 575, error yang terdapat pada SOS ACO tidak sampai 3%, yaitu hanya 2,33%. Kemudian SOS ACO akan dibandingkan dengan ACO local optimization dan basic ACO. Pada gambar berikut dapat terlihat perbandingan performa antara ketiga metode tersebut. Pada SOS ACO dapat mencapai 3 nilai BKS, sedangkan pada ACO LO dan ACO tidak mampu mencapai nilai BKS tersebut. Dan apabila melihat dari error dari SOS ACO maksimal hanya 2,33%, sementara ACO LO 10,81% dan basic ACO 20,41%. Dapat lihat gap antara solusi yang dihitung antara 3 metode tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa SOS ACO lebih baik dalam kapasitas eksplorasi dibanding 2 metode lainnya. Berikut perbandingan SOS ACO dengan beberapa metode lainnya. Dari hasil running tersebut dapat dilihat bahwa SOS ACO dan PACO 3 OPT menunjukkan performa yang lebih baik karena dapat menemukan 3 solusi BKS. Sementara melihat dari error, di sini dapat terlihat error untuk SOS ACO merupakan yang paling sedikit, yaitu 2,33%, sementara PACO 3 OPT 3,53%. Untuk tanda strip, hal tersebut berarti metode tersebut pada penelitian sebelumnya tidak digunakan untuk running dataset tersebut. Sehingga berdasarkan hasil running tersebut dapat disimpulkan bahwa SOS ACO lebih kompetitif daripada 4 metode lainnya, terutama untuk menyelesaikan kasus dengan dataset yang besar.
Kemudian akan dilakukan eksperimen dengan parameter lainnya berubah. Yang pertama yang dirubah adalah parameter M. Parameter M diubah menjadi 10, 20, dan 30, kemudian akan dilihat hasil runningnya. Ketika M berubah dari 10, 20, 30, base, average, dan error yang dihitung oleh SOS ACO mendapat sedikit perubahan untuk 10 eksperimen. Sehingga solusi tersebut tidak fluktuatif berdasarkan perubahan dari nilai M. Tapi hal tersebut dapat meningkatkan waktu komputasinya. Kemudian parameter yang diubah yaitu pheromone evaporation atau Rho. Rho di-set menjadi 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,7. Dan dari hasil tersebut dapat terlihat pada Rho 0,1, 0,3, dan 0,5 tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hal error. Namun ketika 0,7 errornya akan bertambah. Namun error tersebut tidak lebih dari 3% untuk hasil running tersebut. Kemudian parameter yang diubah yaitu Qi akan diubah menjadi 1.000, 3.000, dan 5.000. Kemudian dari hasil running tersebut dapat disimpulkan bahwa performa SOS ACO sangat sedikit dipengaruhi dari perubahan nilai Qi berdasarkan nilai error yang didapatkan. Berikut merupakan contoh ilustrasi perubahan parameter pada SOS ACO. Di sini menggunakan dataset CROA 100 untuk setiap perubahan parameter Rho dan Qi. Dapat terlihat alfa dan beta secara konstan berubah dari awal stage sampai SOS ACO menemukan solusi terakhir. Pada proses optimisasi, SOS mampu melakukan adjust terhadap parameter sehingga solusi yang dicari oleh sekawanan semut dan dapat mendetek solusi yang lebih baik dengan dilakukannya perubahan parameter tersebut, sehingga performa dari ACO dapat ditingkatkan dan dampak negatif akibat parameter yang tidak sesuai dapat dikurangi. Baiklah, selanjutnya adalah conclusion and future research. Hybrid algorithm SOS ACO digunakan untuk menyelesaikan kasus TSP, di mana SOS digunakan untuk melakukan optimasi pada dua kunci parameter yang penting, yaitu alfa dan beta. Kemudian membandingkan dengan ACO, ACO-LO, dan SOS ACO, SOS ACO dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam jumlah iterasi yang lebih sedikit. Kemudian untuk skala yang TSP yang lebih besar, error yang dihitung SOS ACO juga lebih sedikit daripada ACO dan ACO-LO. Kemudian untuk future research dapat menggunakan beberapa strategi lokal search lainnya seperti KOPT yang akan digabungkan dengan SOS ACO, dan future research lainnya itu SOS ACO dapat diterapkan pada berbagai problem seperti parallel machines dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih Mas Rahmat sama Mas Fahrudin. Monggo kalau teman-teman yang lain ada tanggapan, pertanyaan. Ada. Baik, kalau menanggapi itu kan tadi parameternya itu akan di adjust itu ya, otomatis ya, ada algoritmanya khususnya untuk yang alfa sama beta. Nah, kalau boleh tahu, tetapi di awal di step awal itu kan ada proses inisialisasi ya, itu tetap alfa sama betanya ditentukan gimana, random atau fix atau gimana? Baik Pak, kalau untuk pada tahapannya sendiri memang menentukan parameter ACO-nya terlebih dahulu Pak. Untuk menentukannya sendiri itu mungkin bisa merujuk pada penelitian terdahulu atau mungkin, tapi intinya Pak, setiap
parameter ditentukan nanti akan tetap dioptimasi oleh SOS ACO-nya. Jadi sepertinya mungkin tidak apa-apa kalau parameternya ditentukan dulu secara random atau mungkin dari penelitian terdahulu gitu, Pak. Oke, ya artinya ada nggak di apa namanya di paper itu kan biasanya kan kalau kita nyoba itu ya kadang-kadang suka-suka ya, artinya kita parameter awalnya 4 atau 5 misalkan yang alfa beta ya, saya nggak tahu angkanya berapa, kemudian satunya nyoba yang 6, 7, satunya berapa. Nah itu ada nggak pas di paper itu yang pemilihan itu nggak akan ada pengaruhnya karena di dalamnya itu akan ada proses yang mengupdate otomatis, sehingga mungkin antara milihnya itu nggak terlalu apa ya dipertimbangkan dengan hati-hati atau gimana? Ada nggak yang pernyataan itu? Kalau dari papernya sebenarnya tidak ada, Pak. Jadi dari papernya tuh kayak langsung set parameternya sekian, tapi dia tidak mencoba mungkin parameternya berbeda terus hasilnya akan sama atau gimana tuh tidak dijelaskan juga, Pak, di papernya. Oke, ya. Sama ini, kalau saya lihat itu kan karena ini tadi ada tabel yang membandingkan dengan beberapa metode heuristik yang lain ya, kalau nggak salah ya. Ada heuristik yang lain kalau nggak salah, algoritmanya atau apanya. Itu berarti kan ada PSO dan seterusnya itu. Berarti ini ya, apa namanya, case yang diambil, instances yang dipakai untuk mengkomparasikan itu available ya, artinya di literatur itu ada sehingga kita bisa ngadopsi terus kita bandingkan ya. Iya, Pak. Seperti kalau dari papernya tuh tersedia di TSP Lib, Pak, kalau tidak salah. Terus dari dataset tersebut langsung diberitahu juga solusi terbaik yang pernah dicapai sebelumnya tuh berapa gitu, Pak. Ya, oke. Sama satu lagi ya, tadi itu kan ada performansinya, itu kan ada base, kemudian ada average, sama ada worst ya itu. Itu kalau boleh tahu kira-kira kenapanya itu ya? Ada tiga apa istilahnya? Terminologi itu, ada yang base, ada yang ini average, worst itu. Mungkin untuk ininya juga, Pak. Kan running dilakukan sebanyak 10 kali, Pak, untuk masing-masing untuk metodenya. Terus average, base sama worst itu untuk menghitung ini, Pak, nilai error dan persentase PE-nya gitu, Pak. Oke. Ya, mungkin sedikit nambahi ya buat pengetahuan kita semuanya. Kalau misalkan penelitian TSP itu memang sudah banyak sekali yang melakukan ya, sehingga kayak tadi itu disampaikan Mas Rahmat, itu ada kayak hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi ada database-nya, sehingga biasanya untuk penelitian yang sifatnya itu kita itu mempropos algoritma baru, itu biasanya kita mencobanya itu lewat instansis yang sudah ada gitu ya, sehingga kita bisa komparasi dengan metode lain yang sudah pernah dilakukan. Sehingga kalau tadi itu teman-teman lihat kok ini AGO-nya itu dibandingkan dengan PSO dengan ini dan lain sebagainya, itu bukan berarti mungkin penelitinya itu pakai juga mencoba dengan yang PSO dengan ini dan lain sebagainya. Mungkin di library-nya itu sudah pernah ada yang mencoba menyelesaikan case yang sama tapi dia pakai metode itu sehingga ditampilkan. Sama nambahi yang terkait sama average, base dan seterusnya. Ini kan karena kita sifatnya ini ya, kalau meta heuristik kan ya heuristik itu pendekatan. Mungkin akan beda dengan kalau kita menyelesaikan yang model linear programming yang mungkin yang simple ya, linear programming dan lain sebagainya, yang itu nanti bisa ketahuan titik optimalnya. Jadi kalau misalkan kita selesaikan di jam sekarang misalkan ketemu segini, mungkin 5 menit lagi kita selesaikan, kemudian 30 menit lagi kita selesaikan, itu hasilnya tetap sama titik optimalnya ya, posisinya di situ gitu ya. Nah yang menjadi masalah itu kan karena kalau misalkan kita punya kasus yang kompleks, sehingga kalau kita
paksakan pakai metode yang branch and spawn atau apa ya, yang integer programming itu, linear programming itu kan nggak memungkinkan ya dari segi waktu, mungkin sangat lama sekali, sehingga kita propose-nya biasanya heuristik. Nah, karena landasan dari heuristik itu adalah pendekatan, sehingga memang tidak bisa menggaransi hasilnya itu benar-benar optimal ya, biasanya near optimal dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya itu nanti kalau misalkan ya teman-teman mencoba, antara saya nyoba sekarang dengan nyoba 5 menit lagi, dengan mungkin nyoba lagi ya 10 menit lagi ya, istilahnya percobaan ketiga, boleh jadi nanti hasilnya akan beda itu solusinya, karena kan dia ada proses random ya. Kalau random itu kan nyarinya ya seperti itu. Kalau misalkan mungkin persoalannya nggak terlalu kompleks, mungkin antara percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 bisa saja hasilnya sama gitu ya. Tapi kalau semakin kompleks itu kadang-kadang suka ada variasi gitu ya. Makanya di situ kan ada base, average, worst itu. Karena kalau misalkan percobaan 10 kali, itu mungkin hasilnya akan agak sedikit fluktuatif ya. Nah, ini mungkin dia nge-post itu karena mau menunjukkan bahwa mungkin variasinya nggak terlalu ini dan lain sebagainya. Base-nya masih ke itu. Oke, itu ya. Jadi namanya heuristik kadang-kadang memang suka seperti itu. Teman-teman nyoba antara percobaan pertama, percobaan 2, percobaan 3, boleh jadi hasilnya akan beda itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita lanjutkan ke kelompok 6 ya. Oh ya, silakan. Dari kelompok 4 mau izin presentasi duluan, apakah boleh ya Pak ya? Oh ya, silakan. Kalau kelompok 4 mau duluan. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Oke, kelompok 4, kemudian nanti terakhir kelompok 6. Baik, selamat siang Pak Agus dan teman-teman. Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya Amira Sawah Husna dan rekan saya Alfredo Arizona akan mempresentasikan hasil jurnal review kami, yaitu an colony optimization routing algorithm for two order pickers with congestion consideration. Lanjut. Outline pada presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, deskripsi masalah, metode, hasil, kesimpulan, dan improvement. Pendahuluannya, order picker merupakan kegiatan paling esensial dalam di mana dibutuhkan waktu yang banyak serta kontribusi yang besar terdapat kontribusi yang besar dari order picking terhadap keseluruhan biaya. Selanjutnya adalah pengambilan barang berkorelasi dengan beberapa faktor seperti desain layout, storage assignment, batching, zoning, dan order picker routing. Di antara faktor-faktor tersebut, order picker harus disesuaikan secara dinamis berdasarkan informasi real-time pada manajemen gudang. Selain itu, penelitian yang sudah ada sampai dengan sekarang masih belum banyak yang mempertimbangkan menggunakan dua order picker. Sampai saat ini masih menggunakan metode A-shape, largest gap, dan juga algoritma derivatif yang cocok digunakan untuk gudang tradisional dan hanya terbatas pada satu order picker. Lanjut. Kemudian di paper ini penjelasan masalahnya adalah terdapat skenario di mana order picker A dan sedang melakukan aktivitas pengambilan barang di suatu daerah dan order picker B menunggu hingga lorong kosong yang sedang dipakai oleh order picker A baru kemudian dilakukan pengambilan barang pada satu zona yang sama, sehingga event ini akan mengurangi efisiensi gudang, sehingga pada penelitian ini akan mengusulkan algoritma routing baru berdasarkan n colony for two order picker atau ATOP dengan mempertimbangkan kemacetan yang akan terjadi. Kemudian untuk mengevaluasi algoritma ITOP akan dilakukan perbandingan dengan menggunakan metode
derivatif heuristik lainnya. Lanjut. Berikut ini merupakan gambar gudang yang akan menjadi contoh pada paper ini, di mana terdapat asumsi dan batasan modal. Yang pertama adalah tiap item independen terhadap item lainnya dalam pesanan. Kemudian waktu dan kecepatan pengambilan barang konstan. Kemudian tidak terdapat konstan jarak travel untuk order picker pada cross aisle maupun pick aisle. Kemudian rute dimulai dan berakhir di depot dan peraturan pick by order. Kemudian setelah order picker selesai mengerjakan suatu order, akan dilanjutkan dengan pengambilan untuk order selanjutnya. Metode atur sendiri didasarkan oleh ACO yang tradisional, yaitu di mana pada awalnya dilakukan inisialisasi, kemudian setiap semut diposisikan pada inisial node, kemudian setiap semut mencari solusi, mengenerate solusi sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan. Lalu kemudian dilakukan local update dan global update, dan kemudian iterasi akan berhenti jika stop criterion telah terpenuhi. Nah, yang pertama adalah inisialisasi. Yang pertama inisialisasi adalah jarak. Semua jarak dari satu titik ke titik yang lain dihitung dengan menggunakan Manhattan distance. Lalu jika terdapat satu titik yang memiliki dua jalur seperti pada contoh berikut, maka yang dipilih adalah jalur yang terpendek. Lalu yang kedua diinisialisasi adalah feromon. Semua feromon pada setiap edge dihitung dengan 1 per number of picks di kuadrat dikurang number of picks. Lalu untuk mengkonstruksi rutenya adalah sebagai berikut. Yang pertama mengambil semua pick yang belum dikunjungi, kemudian mencari jalur dari titik tersebut ke pick. Kemudian untuk picker yang kedua, supaya tidak bertabrakan dengan jalur picker pertama, maka picker pertama akan memasukkan jalur yang telah dipilih ke dalam tabulis, sehingga picker kedua akan melihat tabulis tersebut sebelum memilih jalurnya, sehingga tidak terjadi kemacetan. Kemudian dilakukan feromon update. Update sama seperti ACO yang supaya meningkatkan efisiensi dan menghindari lokal optimum, ditambah sebuah tambahan yaitu kataklizm, di mana jika sebuah rute terbaik pada suatu iterasi itu tidak digantikan oleh rute yang lebih baik, maka feromon dari rute terbaik iterasi tersebut akan dinolkan, dikembalikan ke nilai semula, sehingga semut tersebut bisa mencari rute lainnya dan tidak terjadi lokal optimum. Dan berikut merupakan overall flow chart-nya. Yang pertama adalah feromon dan distance initialization. Lalu setiap semut mencari rutenya dalam iterasi, dan jika rute tersebut lebih baik dari rute yang telah disimpan, maka akan ditukar, dan kemudian feromon akan diupdate locally dan globally. Kataklizmnya terjadi di sini. Terjadi di sini. C sama dengan 0 ini kataklizmnya. Jadi kataklizmnya itu ditentukan mau berapa kali dalam simulasi tersebut. Jadi setelah 5 kali baru selesai gitu. Kemudian setelah dilakukan running dari algoritma ATOP yang baru, akan dilakukan perbandingan dengan algoritma A-Shape Plus dan juga A-Shape untuk 432 kasus rute. Dengan hasil yang pertama adalah effect of number of cross aisle,
di mana dari 376 dari 432 total kasus yang digunakan, 376 diantaranya ATOP algoritma ATOP memiliki performansi yang lebih baik dibandingkan dengan A-Shape dan A-Shape Plus, di mana semakin banyak IEL yang dimiliki oleh Godang, performansi ATOP akan semakin baik. Kemudian pada effect of number of peak IEL atau tempat pengambilan barangnya, ketika Godang memiliki 7 peak IEL, ATOP akan memiliki waktu average picking time yang lebih cepat pada 107 kasus, dan jika IEL berjumlah 7-15, ATOP akan memiliki picking time terkecil yaitu pada 137 kasus. Selanjutnya adalah effect of peak IEL length atau panjang dari IEL-nya sendiri, di mana semakin panjang IEL dan juga semakin banyak peak IEL yang dimiliki oleh gudang, performansi algoritma ATOP akan semakin baik. Selanjutnya adalah effect of peak walk time ratio. Semakin tinggi PWR, persentase perbandingan antara ATOP dan kedua metode lainnya akan semakin menurun. Selanjutnya effect of number of peak, di mana jika gudang hanya memiliki 2-3 IEL dan semakin sering order peak didatangi, nilai ATOP akan semakin buruk. Akan tapi ketika jumlah IEL semakin banyak, yaitu di sini 6-11 IEL, ATOP akan memiliki performansi yang lebih baik. Kemudian effect of warehouse layout on waiting time performance, ATOP akan dapat menghadapi adanya kemacetan lebih baik dibandingkan metode A-Shape Plus dan juga A-Shape. Lanjut. Kemudian yaitu kesimpulannya yang pertama adalah penggunaan tabulis yang merekam inaccessible time dan juga dedicated rules membuat ATOP dalam membangun rute picking tanpa menyebabkan kemacetan. Kemudian ATOP dapat digunakan untuk gudang dengan jumlah order picker lebih dari 2 dengan memodifikasi dedicated rules dan simulasi ATOP, dan dibandingkan dengan metode A-Shape dan A-Shape Plus menghasilkan bahwa ATOP memiliki rata-rata picking time paling cepat hampir pada seluruh contoh kasus yang digunakan dan bekerja dengan baik dalam mengatasi kemacetan. Untuk future research-nya, pada penelitian ini masih terbatas pada picking position yang bersifat deterministik dan juga kecepatan order serta waktu yang masih konstan. Padahal pada dunia nyatanya kecepatan waktu order dan juga waktu picking akan bervariasi, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama pada penggunaan 2 atau lebih order picker dan mempertimbangkan adanya kemacetan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Mbak Amira sama Mas Alfredo. Sedikit nanggapi, kalau boleh tahu, mungkin saya kelewat ya tadi. ATOP itu singkatannya apa ya tadi ya? N colony to order picker. Oh, colon to order picker. Kemudian tadi itu kan ada metodenya, algoritmanya selain ATOP itu kan ada A-Shape sama A-Shape Plus. Nah itu kalau boleh tahu ya, itu yang model gimana ya? Maksudnya ilustrasinya kayak gimana itu? Di dalam papernya tidak dijelaskan sih Pak, jadi kami tidak mencari lebih jauh juga. Cuman kalau dari papernya hanya dijelaskan, izin menambahkan, kalau di paper itu hanya menjelaskan kalau S-Shape dan A-Shape Plus itu banyak digunakan pada masalah rute picking gudang yang hanya menggunakan satu order picker. Sehingga pada penelitian ini mau diimprove karena menggunakan 2 order picker menggunakan ATOP tadi, Pak. Ya karena itu kan kayaknya ada ini kan permasalahan jadi mungkin memang ada beberapa metodenya, cuman tadi ada satunya itu ada nggak ada kalau nggak ada plusnya ya, atau apa tadi plus sama yang nggak ada ya. Nah itu yang saya masih agak bingung. Oke, tapi tadi penjelasan cuman ini ya, maksudnya yang itu yang umum digunakan ya di gudang ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kemudian ini apa namanya? Ini itu kan posisinya di gudang ya. Dia itu ngambil case-nya itu di
persoalan yang real atau dia kayak melakukan eksperimen ini dari data yang di-generate? Kalau dari papernya sendiri bukan dari itu sih Pak, dari dunia nyata yang real seperti itu. Sepertinya dari yang masalahnya di-generate sendiri dari penelitinya seperti itu Pak. Oh, oke. Ya berarti dia maksudnya mengkombinasikan beberapa parameter itu ya, ISO-nya berapa, kemudian ininya berapa dan lain sebagainya, tingkatannya berapa dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau ini kan terkait sama ini ya, optimasi, tetapi optimasinya itu kan mungkin agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ada job shop, ada yang di pertanian, nah ini kan di gudang. Nah, ini kira-kira kalau misalkan kita nanti dihadapkan pada kondisi real, terus kita itu mau mengoptimasi, kemudian misalkan ini optimasinya ya terkait sama di gudang, terus kita pakai metode metaheuristik, itu kira-kira punya bayangan nggak? Itu yang skill yang gimana itu yang gudang itu yang mungkin kalau kita menyelesaikan harus pakai yang kayak metaheuristik gini. Mungkin menggunakan ini cocok digunakan jika warehouse-nya itu besar Pak. Sehingga jadi kalau misalnya warehouse-nya itu kecil tidak perlu menggunakan atop karena malah jadi kurang efisien Pak. Oke. Ya, oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk Mbak Amira sama Mas Alfredo. Kita masuk ke kelompok yang terakhir ya, kelompok 6, silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Apapun terlihat ya Pak. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Mas, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fathrohman dan rekan saya Mas Jufrizal akan memaparkan tentang review paper kami yang berjudul Weaving Scheduling Based on an Improved and Colony Algorithm yang ditulis oleh Wen Tauhe dan kawan-kawan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai introduction atau latar belakangnya, di mana perusahaan tenun ini dihadapkan pada batch yang kecil dan baiknya varietas, sehingga ini menyebabkan kesulitan dalam penjadwalan manual selama proses produksi, dan ini mengakibatkan lebih banyak keterlambatan dalam pengiriman. Dalam mengandalkan pengalaman manual untuk penjadwalan produksi poros tenun, penjadwal memiliki beban kerja yang berat dan subjektivitas individu yang kuat menyebabkan ketidakseimbangan penjadwalan sumber daya. Dan saat ini, pesanan pada perusahaan tenun itu bersifat personalisasi, di mana selalu ada pesanan dalam proses pada periode yang sama, tapi ukuran pesanannya yang kecil, dan pelanggan selalu memiliki persyaratan pengiriman yang ketat. Sehingga penjadwalan manual pada perusahaan tenun ini mengalami masalah berikut. Yang pertama, beban kerja yang berat, kemudian kompleksitas penjadwalan yang tinggi, kesulitan besar dalam merespons dengan cepat, dan kemungkinan kesalahan yang tinggi. Sehingga paper ini mengusulkan penjadwalan produksi dengan bantuan komputer. Baik, selanjutnya tentang model description, di mana untuk memodelkan dari sistem weaving machine pada proses produksi ini mencakup diantaranya yang pertama, perusahaan tenun biasanya memiliki beberapa jenis alat tenun, di mana setiap alat tenun ini diklasifikasikan berdasarkan kesulitan proses tenun. Dan pada poin kedua, model description menjelaskan bahwa waktu penyelesaian keseluruhan pesanan dipersingkat dengan meminimalkan waktu penyelesaian maksimum, sehingga dapat mencakup keseluruhan banyak varietas dari produk tenun yang dihasilkan. Poin ketiga,
tingkat perubahan variasi yang lebih rendah dapat mengurangi biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan poros, di mana pada mesin weaving mesin ini ada beberapa bagian mesin yaitu poros yang menyebabkan ketika dilakukan perubahan variasi menyebabkan beberapa perubahan seperti biaya produksi. Poin keempat, model ini mengasumsikan bahwa kapasitas produksi dari jenis alat tenun yang sama adalah serupa, sehingga model ini dapat diterapkan pada perusahaan tenun umum. Oke, next. Selanjutnya, untuk poin optimization goal pada model ini berdasarkan penjadwalan aktual perusahaan dan pendekatan data historis produksi alat tenun dengan premis memenuhi tanggal pengiriman pesanan. Sehingga didapatkanlah 3 goal diantaranya waktu penyelesaian maksimum dengan rumus TI sama dengan max I2, I1, I2 sampai IM, di mana IM ini mewakili waktu tenun untuk alat tenun 1 hingga alat tenun seterusnya. Optimization goal kedua yaitu berkaitan dengan waktu mengubah poros tenun, di mana ini akan berkaitan juga dengan optimasi biaya pada proses produksi. Dan juga optimization goal ketiga berkaitan dengan kesesuaian poros, di mana ketika melakukan perubahan poros ini juga akan berpengaruh terhadap waktu mengubah poros tenun dan juga waktu penyelesaian maksimumnya. Nah, ini beberapa batasan pada model ini, yaitu untuk panjang shaft length, yaitu berkaitan dengan poros tenun ini sendiri, di mana waktu menenun memiliki korelasi positif dengan panjang poros mesin tenun dan panjang poros berhubungan dengan panjang pesanan kain. Nah, dengan rumus LJ, yaitu semua rumus ini berkaitan dengan bagaimana diameter kain, diameter porosnya, dan juga panjang mesin, dan dengan pendekatan luas mesin pada lantai kerjanya. Dan juga batasan kedua berkaitan dengan semua poros tenun dapat dijadwalkan perlu untuk membuat prediksi tentang waktu tenun untuk setiap alat tenun dengan rumus TR, dan juga ini berkaitan dengan bagaimana rumus LJ, yaitu untuk waktu menenun yang memiliki korelasi positif untuk panjang mesin tenun itu sendiri. Oke, next. Nah, dari keadaan tersebut, maka end colony ini adalah satu langkah yang tepat untuk penyelesaian masalah ini, di mana end colony ini sendiri adalah salah satu algoritma yang diusulkan oleh Marco Dorigo pada tahun 92, yang inspirasinya berasal dari perilaku semut saat mencari makanan, dan algoritma ini juga adalah bagian swarm algorithm yang mengamati perilaku dari kumpulan hewan. Pada proses pembentukan algoritma ini diawali dengan pembentukan jalur semut untuk mencari makanan dengan inisialisasi secara acak. Dan dalam proses mencari makanan, semut akan meninggalkan feromon pada jalur berjalannya, di mana feromon ini menguap pada tingkat tertentu yang dipengaruhi waktu. Dan kemungkinan semut memilih jalur akan dipengaruhi oleh konsentrasi feromon yang tertinggal di jalur tersebut, di mana pada satuan waktu jumlah semut pada jalur yang pendek akan lebih banyak daripada jalur yang panjang, dan konsentrasi feromon di jalur yang pendek juga akan lebih tinggi, sehingga tercetuslah rumus tentang end colony algorithm. Oke, next, Mas. Nah, berikut bagaimana implementasi end algorithm terhadap permasalahan weaving machine pada proses produksi, di mana dimulai dengan proses inisialisasi sehingga nanti akan didapatkan hasil optimum dari proses iterasi dengan rincian. Yang pertama, mengilustrasikan proses poros tenun atau shaft
sebagai setiap simpul dalam proses perjalanan koloni semut dan alat tenun sebagai simpul virtualnya. Lalu yang kedua, koloni semut dan feromon jalur diinisialisasikan. Lalu semut memilih poros atau alat tenun sesuai dengan transisi probabilitasnya. Ya, poin ketiga, setelah seekor semut menyelesaikan satu siklus, maka akan didapatkan urutan poros tenun pada setiap alat tenun. Pada poin keempat, di mana menurut informasi poros tenun dan informasi alat tenun, maka bisa didapatkan waktu penyelesaian setiap poros atau shaftnya dan pesanan tenunnya. Pada poin kelima, setelah semua semut menyelesaikan satu iterasi, maka akan dihapus jalur yang menyebabkan pesanan melebihi batas waktu dan kemudian memilih jalur yang optimal. Dan pada proses terakhir, setelah beberapa iterasi, maka akan didapatkan iterasi maksimum sehingga didapatkanlah solusi yang optimal. Oke, next. Selanjutnya berkaitan dengan improve and colony algorithm, di mana permasalahan dari weaving machine pada proses produksi ini ada sedikit batasan, di mana algoritma and colony ini sendiri harus diimprove karena ada beberapa batasan yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama itu yaitu tentang transition probability, di mana dalam algoritma semut tradisional derajat harapan hanya berbanding terbalik dengan panjang lintasan, sehingga ada hanya menyelesaikan masalah jalur minimum tunggal. Sedangkan pada permasalahan ini lebih kepada jalurnya memiliki probabilitas tertentu dan banyak probabilitas yang kemungkinannya akan menyebabkan transition probability ini lebih banyak dan tidak bersifat minimum tunggal. Yang kedua, iteration threshold untuk mengatasi stagnasi algoritma maka akan dibatasi iterasinya sehingga nanti akan didapatkan hasil optimal pada iterasi yang sudah dibatasi. Dan pada poin ketiga mengenai maksimum and minimum colony system, ini juga berkaitan dengan batasan maksimum dan minimum, sehingga ketika waktu proses itu lebih tinggi dari batasan maka akan diletakkan pada proses maksimum, dan juga ketika lebih rendah dari batasan minimum akan diletakkan pada batasan minimum itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Kemudian untuk result dan discussion-nya, pertama dari paper ini menjelaskan mengenai jenis dan jumlah alat tenun yang digunakan, di mana terdapat 3 jenis alat tenun, ada Dobby loom, Treadle loom, dan Electronic loom dengan masing-masing jumlahnya, yaitu Dobby loom ada 23, Treadle loom ada 27, dan Electronic loom ada 30. Dan ketiga alat tenun ini memiliki varietas kapasitasnya masing-masing, di mana terdapat 3 variasi kemampuan mesin, yaitu ada high speed-nya, common-nya, dan complex-nya, dan ketiga alat ini memiliki spesifikasinya masing-masing. Kemudian ini merupakan sedikit informasi mengenai poros tenunnya yang digunakan pada perusahaan yang ada di paper tersebut. Dan ini merupakan gancar dari hasil proses menenun menggunakan algoritma Ancolony. Misalnya untuk kode 190624112 itu, di mana 1906 itu menunjukkan tanggal produksi pesanan, yaitu Juni tahun 2019, dan angka 24 menunjukkan pesanan ke-24, dan 12 itu menunjukkan pada bulan Juni, dan 12 menunjukkan soft ke-12 dari pesanan ini. Kemudian pada penelitian ini melakukan penjadwalan proses produksi menggunakan 220 poros tenun dari 43 pesanan pada 80 alat tenun. Untuk pengaturan parameter algoritma, penelitian ini memilih ukuran populasi sebanyak 500, jumlah iterasi sebanyak 300, dan faktor feromon sebesar 2,0, faktor heuristik 2,0, koefisien volatilitas 0,5, konsentrasi feromon maksimum 2,5, dan feromon minimumnya 0,01. Kemudian pada penelitian ini juga menghitung menggunakan beberapa metode seperti genetic algorithm dan manual schedulingnya tentunya,
dan uncolony algoritma tradisionalnya. Dan ketika dibandingkan dengan ketiga yang disebutkan tadi, keuntungan dari improve uncolony ini sangat jelas dan mereka optimal pada setiap tujuan pengoptimalannya. Dari sudut pandang waktu solusi pun, algoritma improve and uncolony memiliki keuntungan yang jelas yang sangat penting untuk produksi aktualnya. Sehingga untuk konklusinya, kesimpulannya dengan mengadopsi algoritma improve uncolony untuk menyelesaikan model jadwal tenun, makalah ini telah mencapai penjadwalan otomatis weaving workshop. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dampak perubahan jenis kain dipertimbangkan dalam model jadwal tenun. Dengan menilai jenis alat tenun dan variasi kain, kemampuan beradaptasi model telah berkembang pesat. Algoritma improve uncolony membuatnya cepat dan nyaman untuk menghasilkan solusi penjadwalan. Kemudian dibandingkan dengan penjadwalan manual, indikator seperti tingkat perubahan variasi sangat berkurang pada premis splitting delivery. Hal ini dapat mengurangi tenaga kerja pekerja dan memotong biaya produksi untuk perusahaan. Eksperimen ini membuktikan keefektifan metode yang diusulkan. Namun untuk walaupun metode ini sudah efektif, kita masih perlu atau penelitian ini masih perlu meningkatkan kekokohan algoritma untuk menangani masalah produksi yang tidak terduga. Di masa depan, kinerja komputasi algoritma dapat lebih dioptimalkan. Sementara itu, layanan web online akan didedikasikan untuk memberikan solusi penjadwalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Muhammad Iqbal sama Mas Jufrizal. Sedikit mengomentari ke ini kan tadi terkait sama penjadwalan di ini ya, self tenun atau apa itu tadi. Nah, kalau boleh tahu, ini kan sebenarnya juga masalah optimasi ya. Itu fungsi objektifnya itu di problem ini itu apa ya? Fungsi objektifnya sama mungkin keputusannya itu apa gitu. Baik Pak, izin menjawab. Di sini fungsi objektif utamanya itu untuk menyelesaikan minimasi waktu maksimum, di mana pada setiap mesin I1 hingga IM itu menyelesaikan beberapa kain atau alat tenun. Jadi semua varietas itu dimasukkan pada setiap mesin, jadi akan ketahuan waktu maksimumnya, di mana waktu maksimum ini akan mewakili ke semua varietas. Jadi diusahakan meminimumkan waktu ini Pak, dengan beberapa iterasi, dengan pendekatan juga dengan mengubah porosnya dan juga kesesuaian porosnya gitu Pak. Oke, berarti fungsi objektifnya minimasi waktu ya. Kemudian variabel keputusannya apa ya kalau di ini, di modelnya ini? Variabel keputusannya tetap terhadap terhadap waktu Pak, dan juga ada pendekatan untuk jumlah biaya minimumnya gitu Pak. Kalau waktu itu kan tadi fungsi objektif ya, minimasi waktu. Mungkin agak sedikit beda terkait sama variabel keputusan. Waktunya itu implikasinya karena kita milih variabel keputusannya itu angkanya segini atau mungkin di ini itu ini. Nah itu kalau boleh tahu mungkin di itu ada nggak di papernya itu hanya ini itu? Kalau di papernya hanya menjelaskan ketika udah udah minimum dari keseluruhan iterasi maksimumnya, maka akan dipilih gitu Pak, untuk masing-masing optimasi goalnya gitu Pak, sehingga nanti akan didapatkan mesin mana yang harus dipilih untuk agar lebih optimal gitu Pak. Oke. Kalau di papernya ada nggak itu yang dia itu biasanya ada section ya, itu yang isinya itu mathematical modelingnya, jadi kayak ada fungsi objektifnya, constraint-nya, itu ada nggak di situ biasanya? Kalau constraint-nya di sini di paper aslinya itu cuman soft length constraint aja Pak, lebih ke porosnya aja yang dibatasin Pak. Iya, ya maksud saya ini
Biasanya kalau di paper-paper ya, apalagi paper yang terkait sama optimasi itu ada section ya. Jadi subbab lah ya, subbab itu yang dia itu membahas tentang modelingnya. Nah kadang kan modelingnya direpresentasikan lewat bentuk-bentuk matematik ya, bentuk matematik. Nah biasanya kan kalau kita optimasi ya di OR itu biasanya bentuk standarnya itu ada tulisan maximize atau minimize, nah itu fungsi objektif. Kemudian ada subject to ya, itu terkait sama constraint. Nah di bawahnya itu biasanya ada variabel keputusan. Jadi kayak misalkan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 atau mungkin di biasanya di keterangan notasi-notasinya itu. Jadi misalkan ini terkait sama ini. Ya, Mungkin izin variable. Ya. Mungkin izin jawab Pak. Ya, untuk di paper ini sebenarnya tidak mention itu sih Pak. Mungkin di penelitian sebelumnya, karena ini kan improvisasi dari penelitian sebelumnya Pak. Jadi di sini tuh untuk constraint sendiri hanya tambahan seperti some plain constraint-nya yang tidak di penelitian sebelumnya itu Pak. Oke. Berarti ini kelanjutan dari itu dari paper peneliti juga sebelumnya. Oke, ya. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan? Kalau ini berarti diaplikasikannya di kondisi real ya? Iya Pak. Iya Pak. Kondisi real, oke. Terus dia ini implement ACO-nya itu pakai apa dia? Pakai bahasa apa? MATLAB atau bahasa? Kalau di papernya tidak menyebutkan sih Pak, cuman menyebutkan spesifikasi laptop yang dipakai Pak, kayak Intel berapa gitu. Tapi kalau untuk bahasanya MATLAB atau C-code-nya gitu nggak disebutkan sama sekali Pak. Ya. Oke ya, makasih. Mungkin yang lain, teman-teman lain ada tanggapan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 6 ya, Mas Muhammad Iqbal sama Mas Jubrizal. Sepertinya semua kelompok sudah kebagian presentasi, dan sepertinya untuk mata kuliah metaheuristik ini adalah pertemuan terakhir ya, sehingga nanti mungkin kita ketemu lagi pas ujian ya, ujian akhir ya. Kemudian karena memang ujian akhirnya juga modelnya online ya, mungkin teman-teman sudah bisa memperkirakan ya, nggak mungkin agak susah kalau kita ngontrol harus buku tertutup dan lain sebagainya. Biasanya buku terbuka lah ya nanti, sehingga nanti teman-teman ya silakan mungkin pelajari materinya ya yang kita bahas dari setelah Meet ya. Sampai yang teman-teman presentasikan, boleh jadi nanti ada yang keluar gitu ya, jadi yang terkait sama ACO dan seterusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Bapak, untuk ujiannya itu nanti live waktu ujian atau sekiranya take home seperti itu ya Pak? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Intan. Terus terang saya belum bikin soalnya ya, tapi kemungkinan besar ya ini nanti ujiannya bukan take home ya. Jadi pas hari ujian itu mungkin teman-teman akan diminta untuk mengerjakan ya mungkin 1 jam atau 2 jam dari dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak take home ya. Kalau take home nanti biasanya itu harus istilahnya praktek bikin coding mungkin ya. Cuman kalau yang ini mungkin nanti live gitu ya. Jadi di hari yang ditentukan untuk ujian mungkin 1 jam atau 2 jam teman-teman diminta untuk mengerjakan. Mungkin itu Mbak Intan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Kita ketemu lagi nanti pas ujian akhir. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerjakan soalnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.